Shalom, damai di hati. Kita akan meringkaskan pelajaran sekolah sahabat kita, di mana kita telah memasuki pelajaran yang ke-10 dari triwulan yang kedua tahun 2021 dengan judul Perjanjian Baru. Apa itu perjanjian baru? Kalau ada perjanjian baru, berarti ada perjanjian yang lama, bukan? Apa perbedaan antara perjanjian lama dan perjanjian baru? Dan ini yang akan kita pelajari pada pelajaran ini. Ada banyak orang, bahkan orang di kalangan kekristenan sendiri, menanyakan pertanyaan ini. Apakah perbedaan antara perjanjian lama dan perjanjian baru? Dan yang mendasari mereka menanyakan pertanyaan-pertanyaan ini adalah oleh karena dalam Alkitab ada dua bagian utama yang mengusik para pembaca Alkitab, yaitu perjanjian lama dan perjanjian baru. Dan ada kitab-kitab yang dikategorikan sebagai perjanjian lama dan ada kitab-kitab yang dikategorikan sebagai perjanjian baru. Meskipun pelajaran sekolah sahabat kita saat ini bukanlah membahas tentang pembagian kitab-kitab dalam Alkitab, namun frase atau kalimat perjanjian lama dan perjanjian baru sesungguhnya memiliki kesamaan arti dengan apa yang dimaksud di dalam Alkitab yang akan dijelaskan melalui pelajaran ini. Nah, ayat yang mendasari akan pelajaran ke-10 ini diambil dari Yeremia 31 ayat 31. Sesungguhnya akan datang waktunya, demikianlah firman Tuhan. Aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan kaum Yehuda. Dari ayat ini, indikasi adalah sudah ada perjanjian lama diterapkan kepada kaum Israel dan Yehuda, dan akan dibuat perjanjian baru. Pertanyaan berikut adalah, kalau begitu, apa perbedaan daripada perjanjian lama dan perjanjian baru? Sebelum ke sana, tentu kita perlu lihat apa isi daripada perjanjian lama. Secara ringkas, perjanjian lama berisi adalah tentang hukum Taurat. Di dalam Yeremia 31 ayat 31 menjelaskan akan hal itu, bahwa Taurat itu yang menjadi fokus daripada perjanjian lama. Nah, dari Taurat ini kemudian datang kepada perjanjian baru. Apa yang berbeda? Ingat saudara-saudara, pelajaran sekolah sahabat kita menjelaskan bahwa sesungguhnya tidak ada perbedaan inti adalah antara perjanjian lama dan perjanjian baru. Ingat, tidak ada perbedaan inti dari perjanjian lama dan perjanjian baru. Yang terletak perbedaan adalah cara di dalam melaksanakannya. Sebagai contoh, orang Israel diberikan di dalam perjanjian lama 10 hukum dan dituliskan di dalam loh batu. Ulangan 4 ayat 13 mengatakan, dan memberitahukan kepadamu perjanjian yang diperintahkannya kepadamu untuk dilakukan, yakni ke-10 firman, dan ia menuliskannya pada 2 loh batu. Jadi perjanjian lama ialah 10 perintah Tuhan yang dituliskan di dalam 2 loh batu. Dan apa isi daripada perjanjian baru? Dikatakan di dalam Yohanes 14 ayat 15, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Yesus berkata, jika kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Kata perintah ini datang dari
bahasa Inggris menyebutkan commandments. Commandments ini datang dari kata Ten Commandments atau 10 firman, 10 perintah. Jadi isinya sama, 10 perintah. Namun di dalam perjanjian lama dikatakan bahwa 10 perintah itu ditulis di 2 log batu. Namun di perjanjian baru Yesus mengatakan bahwa itu akan ditulis di dalam hati. Ya. Jadi kita harus menurutinya di dalam hati dan di dalam akal budi kita. Ada sedikit perbedaan di dalam cara kita mengasihi Tuhan dengan menurut hukum. Di dalam Ulangan 6 ayat 5 dikatakan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, segenap jiwa, dan dengan segenap kekuatan. Di dalam perjanjian baru, Yesus menambahkan satu tambahan. Dalam Markus 12 ayat 30 dikatakan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu, dengan segenap akal budi. Jadi, dalam menurut akan 10 firman Tuhan, tidak cukup hanya dengan kekuatan, tidak cukup hanya dengan hati, tidak cukup hanya dengan jiwa, tetapi memerlukan akal budi. Dan Yesus mengatakan bahwa 10 hukum itu akan ditulis di dalam akal budi. Jadi sudah tertanam dalam kehidupan kita. Ini yang dimaksud di dalam penurutan di dalam perjanjian baru. Tuhan mau penurutan akan firman-Nya sudah tertanam di dalam pikiran umat-umatnya. Dan kembali, apakah perbedaan antara perjanjian lama perjanjian baru? Perjanjian lama dan perjanjian baru adalah sama. Hanya gambaran yang berbeda. Intinya adalah sama. Dijelaskan di dalam pelajaran sekolah sahabat kita bahwa perjanjian baru bukanlah sesuatu yang berbeda dari perjanjian lama yang dibuat dengan orang Israel di Gunung Sinai. Faktanya, masalahnya dengan perjanjian Sinai bukanlah karena itu telah tua. Masalahnya adalah karena itu telah hancur. Yeremia 31 ayat 32. Jawaban untuk pertanyaan di atas yang terdapat pada 4 ayat itu membuktikan bahwa banyak segi dalam perjanjian lama tetap ada dalam perjanjian baru. Perjanjian baru adalah suatu perjanjian yang diperbaharui. Itu adalah kelengkapan atau kegenapan dari yang pertama. Jadi Tuhan mengatakan bahwa bila mana kita berfokus kepada 10 hukum itu di dalam perjanjian lama, maka di perjanjian baru Yesus mengatakan, kasihilah Tuhan Allahmu, kasihilah sesamamu manusia. Jadi kasih lebih ditekankan di sini. Meskipun sama intinya, hukumnya adalah hukum kasih. Dan kemudian dikatakan bahwa perjanjian baru adalah suatu perjanjian yang lebih baik. Disebut lebih baik karena segala sesuatu yang telah diajarkan melalui simbol, lambang, dan tipe dalam perjanjian lama telah digenapi dalam Yesus, yang kehidupannya, kematiannya, dan pelayanan imam besarnya dilambangkan oleh pelayanan bait suci duniawi. Jadi saudara-saudara sekalian, bahwa perjanjian baru dianggap lebih baik, lebih lengkap, oleh karena sebenarnya perjanjian lama hanya memberikan bayangan, gambaran, sedangkan wujudnya ada di dalam perjanjian baru. Dan perjanjian baru sendiri ditegaskan bahwa oleh Yesus bahwa itu dimeteraikan oleh darahnya melalui kematiannya. Lukas 22 ayat 20, ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu. Sebab itu, oleh karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, dan itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Efesus 2 ayat 8. Ini yang menjadi inti dari perjanjian baru.
adalah Yesus yang memeteraikan keselamatan melalui darahnya. Kalau perjanjian lama itu hanya gambaran sebagai korban, tetapi ini telah diwujudkan sebagai Yesus Kristus adalah korban yang sesungguhnya, di mana kita mendapatkan jalan keselamatan. Kemudian yang berikutnya adalah penuntun. Penuntunnya sama, yaitu 10 firman Allah, perintah Allah, namun perjanjian lama itu dituliskan dalam loh batu, tetapi di dalam perjanjian baru itu diharapkan ditulis di dalam loh hati kita masing-masing. Penurutan oleh karena kita mengasihi Yesus Kristus. Yesus berkata, sekali lagi Yohanes 14 ayat 6, "Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintah-perintahku." Demikianlah sedikit gambaran dari pelajaran sekolah sahabat kita dan kesimpulan daripada pelajaran ke-10 pelajaran sekolah sahabat kita pada saat ini. Dan sebagai statement akhir dalam pelajaran sekolah sahabat kita dikatakan demikian: perjanjian baru lebih besar, lebih baik, dan lebih sempurna, menyatakan rencana penebusan. Kita yang mengambil bagian dalam perjanjian itu mengambil bagian melalui iman yang diwujudkan dalam penurutan kepada hukum yang telah dituliskan dalam hati kita. Tuhan kiranya memberkati.